Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada kesempatan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, kita dapat menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunannya tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan begitu banyak suri tauladan, uswah hasanah kepada kita, sehingga ajaran-ajaran beliaulah yang nantinya akan kita pegang teguh hingga akhir hayat kita nanti, insya Allah. Kita ketahui bersama bahwa bulan yang sedang kita jalankan bersama ini adalah bulan Ramadan, merupakan bulan yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena puasa Ramadan adalah ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penilaian Allah tidak terpaku atau tidak dibatasi oleh 10 kali lipat, 100 kali lipat, atau 700 kali lipat, bahwa sebagaimana sabda Rasulullah SAW melalui hadis riwayat Muslim, bahwa setiap amal anak Adam dilipat gandakan sesuai kebaikan dan dibalas dengan 10 kali kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Dengan demikian, nilai puasa pada bulan Ramadan ini di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin puasa berkualitas, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, puasa yang kualitasnya sekedar hanya menahan lapar dan haus saja, maka ia tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 faktor yang menyebabkan puasa kita berkualitas. Yang pertama, yakni kita menjalankan puasa harus dilandasi dengan hati yang ikhlas. Kita ketahui bersama bahwa segala bentuk perbuatan itu diawali dari niat. Apapun perbuatannya, kita awali dengan niat yang baik. Nah, dari hasil yang dari niat baik itu, maka akan sesuai yang kita dapatkan dari hal tersebut. Yang faktor yang kedua, yakni meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti contohnya, misalkan dengan sengaja memasukkan makanan atau meminum cairan melalui saluran makan dan minum dengan sengaja. Ini merupakan faktor pembatal puasa, dan ini tentunya jelas mengurangi kualitas dari puasa itu sendiri. Faktor yang ketiga, yakni meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Sebagaimana contoh bahwa kita sering menemui banyak orang-orang yang tidak mengenal secara baik bagaimana seharusnya ibadah puasa itu dijalankan. Sebenarnya untuk menahan atau untuk sekedar membuat lupa dia sedang lapar atau sedang haus, maka dia melakukan hal seperti tidur seharian, terus kemudian bermain game tanpa batasan waktu. Ini membuat puasa kita hanya sebatas mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Faktor yang keempat, yakni meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti contoh, misalkan ketika kita menjalankan ibadah puasa masih menggunjing orang lain, masih berbuat fitnah, masih iri, masih dengki kepada orang lain, maka hal itu jelas akan mengurangi bahkan menghabiskan kualitas puasa kita. Faktor yang kelima, yakni mempuasakan seluruh organ tubuh, baik itu secara fisik maupun secara pikiran dan hati. Kita ketahui bersama bahwa yang namanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, akan tetapi bagaimana kita membuat hati kita, membuat pikiran kita juga ikut berpuasa, ikut menahan diri dalam hal berbuat atau berpikiran yang kurang baik. Sebagai contoh, misalkan ketika kita bersuudzon dengan orang lain, itu otomatis akan mengurangi kualitas puasa kita sendiri.
Selain secara fisik, secara hati dan secara pikiran juga ikut berpuasa, karena hati itu merupakan segumpal darah yang menentukan bagaimana sikap kita seluruhnya, baik itu jasmani maupun rohani. Jika segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh perbuatannya. Tapi apabila segumpal darah yang dimaksud hati itu jelek, maka segala bentuk perbuatannya akan dinilai jelek. Itu harapan kita, semoga puasa di bulan Ramadan tahun 1422 ini kita jalankan dengan baik, berkualitas, dan tentunya kita tidak mengharap ridho yang lain kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.